Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Fasayusran, kelas 11 nomor urut 16. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok, individu, dan hubungan sosial. Baik, soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan individu, kelompok. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individu yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorang, bukan sebagai manusia keseluruhan. Yang kedua, kelompok. Secara sosiologi, kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi suatu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat itu adalah kelompok atau gabungan dari individu yang saling berhubungan, yang memiliki kebudayaan dan mengalami perubahan sosial seiring berkembang dan kemajuan zaman. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial dalam masyarakat dan sebutkan faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial dan jelaskan salah satunya. Ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial. Hubungan sosial, social relation, dapat menunjukkan pada suatu bentuk interaksi sosial yang lebih luas, yang diatur oleh norma sosial antara dua orang atau lebih yang memiliki posisi atau peran sosial. Di sini saya akan menyebutkan 6 faktor dan menjelaskan salah satunya. Yang pertama, faktor keturunan, yang kedua faktor daerah asal, yang ketiga faktor geografi, yang keempat faktor kepentingan, dan yang kelima faktor keagamaan, dan yang keenam faktor ideologi kenegaraan. Di sini saya akan menjelaskan faktor keagamaan adalah sistem keyakinan dan emosi, dan keagamaan merupakan faktor perekat terbentuknya faktor sosial di kalangan umat beragama tertentu. Faktor ini tidak hanya mengikat kelompok-kelompok di wilayah tertentu, tapi sudah merambah lintas negara bahkan lintas dunia. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan 6 jenis kelompok sosial ditinjau dari beberapa sudut pandang dalam Sunarto 2004-125 dan jelaskan salah satu. Menyebutkan 6 jenis kelompok sosial dan salah satu contoh. Yang pertama, A. Menurut cara terbentuknya kelompok. Yang pertama, kelompok semu. Yang kedua, kelompok nyata. B. Menurut erat longgar ikatan antar anggota. Yang pertama, Gemensklep Paguyuba Gesklep Patambaya. Yang ketiga, bagian C. Menurut kualitas hubungan antar anggota. Yang pertama, kelompok primer, yang kedua kelompok sekunder, yang ketiga bagian D. Menurut pencapaian tujuan. Yang pertama kelompok formal, yang kedua kelompok informal, yang terakhir bagian D. Klasifikasi menurut pendapat Merton. Yang pertama membership group, yang kedua reference group, yang ketiga menurut sudut pandang individu, yang ketiga in-group kelompok sendiri, yang keempat out-group. Di sini saya akan menjelaskan bagian A menurut cara terbentuknya. Yang pertama, kelompok semu. Kelompok semu timbul di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, bersifat sementara, tidak mempunyai kemungkinan membentuk tradisi ataupun ikatan sebagai anggota. Yang kedua, kelompok nyata. Kelompok nyata mempunyai beberapa ciri khusus yang membedakannya dari kelompok semu, sekalipun mempunyai berbagai macam bentuk. Kelompok nyata mempunyai satu ciri yang sama, yaitu kehadirannya selalu konstan. 4. A. Sebutkan hakikat sosial dan jelaskan salah satunya. B. Sebutkan 6 bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Jawabannya, di sini saya akan menjawab bagian A dulu. Pengertian hubungan sosial. Karakteristik hubungan sosial. Menurut Alan Pagnifiske dalam tulisannya Humma Sociality, karakteristik dari suatu hubungan sosial adalah dua orang atau lebih yang saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain, di mana tindakan, pengaruh, evaluasi, atau pikiran mereka saling melengkapi. Hal ini berarti masing-masing orang tersebut membuat pemahaman atau pengertian maupun perasaan berdasarkan referensi dari perilaku atau tindakan orang lain. Contohnya, seorang anak berbuat baik dan rajin belajar.
karena ingin mendapat pujian dari orang lain atau gurunya. Alan ini menyatakan juga bahwa hubungan sosial merupakan bentuk-bentuk koordinasi antara orang-orang, bukan bersifat individu. B. Di sini saya akan menyebutkan 6 bentuk hubungan sosial. Yang pertama, hubungan antar pribadi. Yang kedua, kelompok sosial. Yang ketiga, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang keempat, hubungan kelembagaan atau lembaga sosial. Yang kelima, hubungan kelas dalam kelas. Yang terakhir, 6, hubungan gender. Nomor 5, sebutkan faktor pendorong dan penghambat terjadinya hubungan sosial dan jelaskan masing-masing salah satunya. B. Sebutkan dampak hubungan sosial dan jelaskan salah satunya. Di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor sosial, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor penghambatan, yang kelima faktor pendorong. Di sini saya akan menjelaskan faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial. Di sini saya akan menyebutkan hambatannya. Hambatan yang pertama antropologis, kedua hambatan sosiologi, ketiga hambatan psikologi, kelima hambatan ekologis. Di sini saya akan menjelaskan hambatan psikologis. Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam melakukan hubungan sosial. Hal ini disebabkan karena kita kurang mengenal aspek psikologi dari orang lain. Di sini saya akan menyebutkan dampak hubungan sosial dan menjelaskan salah satunya. Yang pertama, mempermudah proses sosial. Yang kedua, mendorong proses internalisasi. Ketiga, mempermudah proses enkulturasi. Yang keempat, terjadinya akulturasi. Yang kelima, terjadinya asimilasi. Yang keenam, mendorong inovasi pembaruan. Yang ketujuh, menciptakan konflik. Di sini saya akan menjelaskan mempermudah proses sosialisasi. Proses sosialisasi dapat berlangsung dengan mudah sebagai akibat dari adanya hubungan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.